Bab 1956. Pada saat ini, tanah di bawah Ye Yunfei dan yang lainnya bergetar hebat. Tanah terus-menerus retak, kabut hitam tebal mengepul sepertinya menyembur keluar dari retakan, menutupi langit dan menutupi tanah dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Orang-orang di paviliun Kaisar Pedang dan dua lelaki tua di istana Tianxian terkejut, dan untuk sementara berhenti menyerang Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong. Sepertinya itu adalah energi dari faksi gelap. Mungkinkah ini adalah sarang lama dari faksi gelap, atau mungkin faksi gelap telah mengatur di sini sebelumnya untuk berurusan dengan Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong? Di paviliun Kaisar Pedang, Said dengan cemberut, "Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Master setengah kaisar di paviliun akan segera tiba. Mari awasi Ye Yunfei dan jangan biarkan dia melarikan diri." Ketika Master setengah kaisar di paviliun tiba, semuanya akan mudah tangani. Paviliun Kaisar Pedang, pria tua berjubah hijau berbicara kepada yang lain melalui transmisi suara, dan orang-orang di paviliun Kaisar Pedang diam-diam bubar, membentuk lingkaran pengepungan, mengelilingi Ye Yunfei di tengah. Kedua penguasa istana Tianxian mendiskusikannya, dan mengunci sosok Ye Yunfei dari kiri ke kanan untuk mencegah Ye Yunfei melarikan diri. Karena mereka menerima pesan bahwa guru istana surgawi akan datang. Mereka percaya bahwa begitu guru istana surgawi tiba, mereka dapat dengan mudah berurusan dengan Ye Yunfei. Ye Yunfei melihat tindakan paviliun Jianhuang, istana Tianxian dan lainnya, dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini. Jika dia ingin melarikan diri, orang-orang di depannya ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Nah, aku merasakan setidaknya ada 3 arah dengan Master setengah kaisar datang, dan mereka akan segera datang. Jika kamu ingin pergi, cepatlah. Lelaki tua itu mengingatkan. Oke, aku tahu. Ye Yunfei mengangguk. Ulat naga bertanduk emas, bersiaplah. Kita akan melarikan diri kapan saja. Ye Yunfei berkata kepada ulat naga bertanduk emas. Oke, jangan khawatir, kecuali seorang ahli setengah kaisar mencegat saya secara langsung. Jika tidak ada yang bisa menghentikan saya jika saya ingin pergi, kata Golden Horn Dragon Silkworm dengan percaya diri. Beberapa waktu yang lalu, ulat sutra naga tanduk emas memurnikan banyak kristal dewa, dan garis keturunannya berevolusi beberapa level sekaligus, dan membangkitkan beberapa warisan garis keturunan, yang semuanya terkait dengan ruang, keterampilan dan kecepatan tubuh ruang angkasanya saat ini telah mencapai tingkat derajat yang mencengangkan. Haha, aku tidak menyangka di bawah tanah ini, ada ahli dari faksi gelap kita yang bersembunyi. Pada saat ini, makhluk gelap itu sangat bersemangat. Mereka secara alami sangat akrab dengan aura jenis mereka sendiri, dan mereka merasakan bahwa kabut hitam tebal yang terus-menerus keluar dari celah-celah tanah di bawah diciptakan oleh jenis mereka sendiri. Tidak, seharusnya ada sekelompok sisa-sisa faksi gelap kita yang terkubur di bawah tanah ini. Sekarang sisa-sisa mereka terbangun. Begitu mereka benar-benar bangun, mereka dapat memulihkan hidup mereka. Vitalitas faksi gelap kita adalah yang terkuat di dunia. Itu tidak bisa benar-benar dibunuh. Pemimpin makhluk gelap tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Raungan. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa di kedalaman tanah di bawah, 9 naga emas dan ratusan naga tanah hitam yang telah menjaga gerbang hitam semuanya meraung, melepaskan tekanan energi yang mengepul, mencoba untuk menekannya. Pintu didorong terbuka. Naga bumi ini hanya dapat dilihat dengan cepat dan jelas oleh penguasa bumi. Makhluk lain tidak mengetahui keterampilan bumi, sehingga sulit untuk melihat naga bumi ini untuk sementara waktu. Aku mengerti, 9 naga emas dan ratusan naga bumi hitam ini diatur di sini oleh seorang master bumi kuno yang brilian untuk menyegel gerbang hitam. Dan tingkat fisiognomi bumi master bumi kuno itu lebih baik daripada milikku. Terlalu tinggi. Tanda seru. Bahkan naga emas legendaris digunakan olehnya sebagai bagian dari segel. Meskipun saya juga seorang guru bumi, saya bahkan tidak bisa menaklukkan naga emas sekarang. Di bidang fisiognomi, level saya masih jauh dari cukup. Petik 2. Ye Yunfei merasakan 9 naga emas yang mengaum di kedalaman tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, mengapa segel yang dibentuk oleh 9 naga emas dan ratusan naga hitam rusak hari ini? Meskipun pertempuran yang terjadi di sini tadi sangat sengit, energi pertempuran yang dilepaskan seharusnya jauh dari mencapai tingkat memecahkan segel di sini, bukan? Petik 2. Ye Yunfei sedikit bingung.
dia tidak tahu mengapa segel yang terbuat dari 9 naga emas dan ratusan naga hitam tiba-tiba retak, dan mengapa pintu hitam itu terbuka. Boom! Akhirnya, pada kedalaman beberapa 1000 meter di bawah tanah, sudut pintu hitam didorong terbuka, memperlihatkan celah hitam, dan kabut hitam yang kuat keluar dengan gila-gilaan. Sosok hitam berjuang mati-matian untuk keluar dari celah pintu hitam. Ho, ini 9 naga emas dan ratusan naga hitam di luar gerbang hitam berkerumun, berkumpul bersama, dan langsung membentuk rune emas dan hitam yang besar, dan menekannya ke arah celah pintu hitam bunglong. Energi penekan yang sangat menakutkan. Itu, seperti tsunami mencapai langit, menyebabkan dunia bawah tanah mulai retak dan hancur, dan kotoran dan debu yang tak berujung mengepul. Segel sialan, berani menghalangi jalan kita, hancurkan. Petik 2. Sosok hitam pekat itu mencoba keluar dari celah pintu, dan energi hitam yang kuat meledak bersama, mengenai rune emas dan hitam. Wah, ayo segera pergi, pakar setengah kaisar itu segera datang. Tanda seru. Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua itu mendesak Ye Yunfei untuk mengatakannya. Oke, ulat naga bertanduk emas, ayo pergi. Ye Yunfei berkata kepada ulat naga bertanduk emas tanpa ragu-ragu. Ye Yunfei bergegas ke menara hantu bersama Taoist Xuanlong. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul, mengambil menara hantu dan berubah menjadi cahaya keemasan, dan pergi dalam sekejap. Di langit yang jauh, sosok ganas muncul dari 3 arah berbeda, berkelebat ke arah pegunungan ini. Benar saja, Ye Yunfei ada di sini, aku merasakan auranya. Seorang pria parubaya yang diselimuti cahaya ilahi melangkah maju sambil mencibir. Pria parubaya ini adalah pemilik istana Dewa Surgawi. Tentu saja, dia hanyalah tiruan, tubuhnya berada di markas alam mausolem abadi, dan dia mundur untuk menyerang alam Kaisar Surgawi. Beberapa waktu yang lalu, dunia berubah secara drastis, dan energi serta hukum sangat meningkat, yang membuat banyak barang antik Kaisar Ban yang telah hidup lama melihat harapan, dan mundur untuk menyerang dunia satu demi satu. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, jauh di pegunungan, sesosok hitam menahan tekanan rune, berhasil keluar dari celah pintu, dan bergegas ke tanah dalam sekejap. Haha, setelah bertahun-tahun, aku akhirnya melarikan diri dari penjara terkutuk itu. Semua roh di dunia mulai gemetar. Sosok hitam ini berdiri di tanah, tertawa terbahak-bahak ke langit, dan melepaskan kengerian yang mengerikan. Pemaksaan dari energi hitam beriak ke segala arah, dan pegunungan di sekitarnya langsung diratakan dan berubah menjadi batu lumpur di seluruh langit, dan kemudian batu lumpur ini juga langsung hancur, musnah, dan berubah menjadi abu terbang. Lari. Pria tua berjubah hijau yang memimpin paviliun Jianhuang menjadi pucat karena ketakutan, meraung, berbalik dan melarikan diri. Laki-laki dan kuda paviliun Jianhuang lainnya ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa satu persatu. Faktanya, beberapa anggota paviliun Kaisar Pedang yang relatif lemah langsung dihancurkan oleh paksaan energi dari sosok hitam itu dan berubah menjadi ketiadaan. 2 master alam surga dari Istana Dewa Surgawi juga berbalik dan melarikan diri. Selamat datang para senior sekte ini untuk kembali. Hanya makhluk hitam itu yang tidak terpengaruh, dan mereka semua berlutut dan berteriak keras. Bab 1957. Oh, kenapa kamu keluar untuk pindah? Mungkinkah babak baru operasi panen telah resmi dimulai? Kamu membuka segel dan melepaskanku. Sosok hitam yang baru saja keluar dari gerbang hitam itu bersemangat dan menyapu menatap makhluk hitam yang berlutut di depannya. Dia sedikit terkejut dan bertanya. Dalam keadaan normal, makhluk dari faksi gelap tidak bisa bersembunyi, dan mereka hanya bisa ditemukan di beberapa tempat terlarang di berbagai dunia. Dan begitu makhluk hitam ini berjalan secara terbuka di dunia, itu berarti bencana semua ras dan roh di dunia akan segera datang. Senior, babak baru operasi panen belum secara resmi dimulai, tetapi waktunya telah ditentukan, dan akan segera dimulai secara resmi. Kami datang ke sini kali ini untuk memburu dan membunuh 2 makhluk manusia. Belum lama ini, faksi kami area terlarang di kota dihancurkan, dan kedua manusia ini tampaknya memiliki hubungan. Kami diperintahkan untuk datang dan menangkap mereka kembali. Makhluk hitam itu menjawab dengan hormat. Makhluk hitam lainnya juga berlutut di tanah satu persatu, tidak berani bergerak. Di faksi gelap, sistem hierarki sangat ketat, dan jajaran makhluk dari berbagai tingkatan tertata rapi. Yang lemah harus mematuhi yang kuat di depan mereka, dan mereka akan dilenyapkan jika ceroboh.
Tidak ada alasan sama sekali. Jadi begitu, jadi kamu tidak merusak segelnya, tapi kekuatan segel itu sendiri semakin lemah, jadi aku punya kesempatan untuk keluar. Namun, belum lama ini, aku juga mendengar bahwa segel di tanah. Ini ada pertempuran, dan Anda menggunakan teknik rahasia tabu sekolah kami untuk membangunkan saya dengan membuat saya khawatir. Bagus sekali, Anda telah berkontribusi. Sosok hitam itu berkata perlahan, dengan persetujuan dalam kata-katanya. Saat berbicara, sosok hitam ini perlahan menjadi padat. Itu adalah makhluk humanoid tinggi dengan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Ada 13 pasang sayap hitam yang mengepak lembut di punggungnya dari atas ke bawah, meniupkan badai energi hitam. Hei, apakah ada makhluk setengah kaisar? Pada saat ini, makhluk hitam aneh ini tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di kejauhan, pemilik Istana Tianshan dan sekelompok orang dari Istana Tianshan berdiri di langit, menatap makhluk hitam aneh ini dengan kaget. Ini adalah makhluk gelap legendaris. Sebagai penguasa Istana Tianshan, seorang antik tua setingkat setengah kaisar, dia secara alami akrab dengan banyak rahasia dunia berukuran 3000, dan dia mengenali makhluk hitam di depannya sekilas asal. Saya mendengar bahwa jika makhluk gelap ini hidup dan berjalan di dunia ini, itu berarti bencana yang mengerikan akan terjadi di dunia ini, dan bahkan kekacauan yang mengerikan akan terjadi di dunia 3000. Sekarang makhluk ini tiba-tiba muncul di benua Phyrexian. Apakah itu berarti bahwa apakah dunia akan berada dalam kekacauan? Master Istana Dewa Surgawi kaget. Dia menatap makhluk hitam aneh dengan 13 pasang sayap hitam, dan tidak bertindak gegabah, karena dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari makhluk aneh itu. Di arah lain, seorang lelaki tua dengan cahaya pedang tajam di sekujur tubuhnya juga memandangi makhluk hitam aneh itu dengan heran. Kenapa ada begitu banyak makhluk gelap di sini? Pria tua itu bertanya pada seorang pria tua berjubah hijau yang berdiri di sampingnya. Aura orang tua ini sangat menakutkan. Ruang tempat dia berdiri telah dipotong dan dihancurkan oleh lampu pedang. Dia adalah master dari tingkat setengah kaisar. Makhluk-makhluk itu tampaknya menyusahkan anak Ye Yunfei itu. Satu lagi keluar dari bawah tanah. Jawab pria tua berjubah hijau itu. Haha, aku akhirnya melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Pada saat ini, terdengar suara keras dari bawah tanah. Dan kemudian semua orang melihat sesosok hitam tiba-tiba keluar dari bawah tanah, membuat suara keras. Tawa keras. Kemudian, boom, 2 atau 3 sosok hitam keluar dari tanah, tertawa terbahak-bahak. Aura energi yang memancar dari sosok hitam ini sangat menakutkan, dan energi hitam yang kuat melesat langsung ke langit, mengguncang seluruh dunia. Mereka semua adalah master di tingkat setengah kaisar. Orang-orang di Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang mau tidak mau diam-diam terkejut ketika mereka melihat sosok hitam bergegas keluar dari kedalaman tanah. Jika hanya ada satu master setengah kaisar, orang-orang di Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang tidak akan terlalu takut, karena ada master Istana Tianshan di Istana Tianshan, dan ada juga master setengah kaisar di Paviliun Jianhuang. Tapi sekarang ada 4 atau 5 master setengah tingkat kaisar dari faksi gelap, dan tekanan energi yang dilepaskan terlalu menakutkan, mengubah dunia ini menjadi dunia hitam sepenuhnya, dengan kabut hitam mengaum di mana-mana, dan ada lolongan aneh terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Hei, ada manusia, gunakan saja untuk memukul gigi. Pada saat ini, makhluk hitam tiba-tiba melirik orang dan kuda Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang. Operasi panen belum secara resmi dimulai, tapi tidak buruk menggunakan orang-orang ini untuk berlatih. Makhluk hitam yang keluar dari tanah barusan memperhatikan orang-orang di Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang. Makhluk hitam ini adalah yang terkuat untuk keluar dari masalah, bergegas keluar dari balik gerbang hitam terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat mengerikan. Ayo pergi. Master Istana Dewa Surgawi mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Dia tidak ingin menghadapi makhluk gelap legendaris ini tanpa alasan, itu tidak perlu. Ayo segera pergi. Pusat kekuatan setengah kaisar di Paviliun Kaisar Pedang juga berkata dengan lembut, memimpin orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang kembali dengan tenang. Hei, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Makhluk hitam mencibir. Fiu. Serangkaian makhluk hitam terus bergerak, masing-masing bergegas menuju orang dan kuda Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang. Tiba-tiba, orang-orang dari Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang berteriak kesakitan. Hei, kamu sudah dalam formasi kejahatan hitam kami, kamu tidak bisa keluar.
Suara suram terdengar. Boom! Kabut hitam yang mengerikan mulai meletus, menyegel langit dan bumi. Tidak bagus, ada energi aneh yang menyerang tubuh mereka, mencoba mengendalikan mereka. Ekspresi ahli setengah kaisar di paviliun Kaisar Pedang sedikit berubah. Pemilik istana Tianshan juga mengerutkan kening, dia menemukan bahwa orang-orang di istana Tianshan yang memegangi kepala dan berteriak juga diserang oleh energi aneh. Itu kabut hitam, semuanya, hati-hati, jangan terkontaminasi dengan kabut hitam itu. Master Istana Dewa Surgawi mengingatkan. Gemuruh, paksaan energi yang kuat meletus dari tubuhnya, menyapu kabut hitam di sekitarnya. Cici, Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang melambaikan tangannya, dan langsung mendorong kembali kabut hitam di ruang besar di sekitarnya. Satu demi satu, bayangan hitam bergegas menuju orang-orang istana Tianshan dan paviliun Kaisar Pedang. Apa yang terjadi? Sepertinya berkelahi. Di kejauhan, di puncak gunung yang jaraknya ratusan mil, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di balik pohon besar, melihat ke pegunungan barusan. Baru saja, setelah ulat naga bertanduk emas mengambil menara hantu dan melarikan diri jauh ke dalam ruang untuk sementara waktu, Ye Yunfei menemukan bahwa tidak ada yang mengejarnya, jadi dia diam-diam muncul di gunung di kejauhan, ingin melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, Ye Yunfei melemparkan teknik bayangan rahasia, dipisahkan oleh jarak ratusan mil, diperkirakan bahkan master dari tingkat setengah kaisar tidak bisa melihat semuanya sekaligus. Karena Ye Yunfei sangat yakin dengan seni rahasia penyembunyian. Mereka adalah master setengah kaisar dari faksi gelap, dan ada sebanyak 5 atau 6. Sepertinya mereka semua lari dari gerbang hitam di bawah tanah. Tempat apa di dalam gerbang hitam itu, dan mengapa? Akan ada begitu banyak master setengah kaisar dari faksi gelap. Ye Yunfei sedikit terkejut. Pergi, kami paviliun Jianhuang tidak memiliki dendam terhadapmu. Mengapa kami harus melawan lawan kami? Petik 2. Pada saat ini, master setengah kaisar dari paviliun Jianhuang tiba-tiba meraung, menikam pedang panjang di tangannya, memaksa makhluk hitam kembali. Hehe, tidak perlu kebencian, kalian ras tingkat rendah yang kotor dilahirkan untuk menjadi mangsa ras kita. Ketika pemburu menemukan mangsa, tidak perlu masuk akal, hanya berburu dan membunuh. Makhluk hitam itu, juga seorang master setengah kaisar dengan tawa dingin, dia mendekat lagi, mengulurkan tangan hitam besar, dan meraih orang-orang di paviliun Kaisar Pedang. Pada saat yang sama, 2 atau 3 makhluk hitam menyerang orang-orang di istana Tianshan. Master Istana Dewa Surgawi meninju, cahaya kemasan tak berujung meletus dari tinjunya, dan pada saat yang sama memaksa makhluk hitam itu mundur. Harus dikatakan bahwa kekuatan Master Istana Dewa Surgawi terlalu menakutkan, itu hanya tiruan, tetapi juga bisa melawan Master tingkat setengah kaisar yang sebenarnya. Segera, penguasa Istana Tianshan dan penguasa setengah kaisar paviliun Jianhuang bertarung sengit dengan makhluk hitam itu. Namun, penguasa Istana Tianshan dan penguasa setengah kaisar paviliun Jianhuang tidak mau bertarung, dan mundur saat berperang, siap mencari kesempatan untuk pergi. Karena semakin banyak makhluk hitam yang terus-menerus keluar dari bawah tanah, setiap makhluk hitam yang keluar dari bawah tanah ini sangat menakutkan. Saat ini, kamu hal-hal kotor benar-benar lolos. Tiba-tiba terdengar raungan keras, dan kemudian tombak berkarat muncul di atas langit, terus membesar, membawa energi yang menakutkan, dan menusuk ke bawah seperti ini. Boom! Dalam sekejap, sederetan bayangan senjata muncul dari langit dan bumi ini, mengalir turun, menusuk makhluk hitam itu. Itu orang yang dulu lari. Melihat tombak berkarat muncul di atas langit, makhluk hitam yang baru saja melarikan diri dari tanah berteriak satu persatu. Puff-puff. Beberapa makhluk hitam yang melarikan diri dari tanah tadi ditusuk oleh tombak, dan mereka meledak seperti gelembung hitam dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, semua orang melihat seorang lelaki tua mengenakan baju besi dan memegang tombak berkarat, yang tampak seperti prajurit biasa, turun dari langit, melotot dan membunuh. Gemuruh, orang tua itu tiba-tiba mendarat di tanah, mengguncang tanah dengan keras, mengepulkan asap dan debu, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Bab 1958. Siapa dia? Melihat lelaki tua agung turun dari langit dan membunuh beberapa makhluk hitam sekaligus, orang-orang di istana Tianshan dan paviliun Jianhuang sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa di antara beberapa makhluk hitam yang terbunuh,
Dua di antaranya adalah penguasa tingkat setengah kaisar, membunuh dua kaisar setengah dengan satu tembakan. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Kapan tuan yang menakutkan itu muncul di benua Phyrexian? Tuan istana dari Dewa Surgawi menatap lelaki tua itu, sedikit terkejut. Baju besi di tubuh lelaki tua itu busuk dan berkarat, dan tombak di tangannya juga penuh karat, entah sudah berapa tahun berlalu. Lari, makhluk hitam yang baru saja kabur dari gerbang hitam berubah menjadi kabut hitam satu persatu, ingin kabur. Saat ini, jumlah makhluk hitam yang melarikan diri dari gerbang hitam di kedalaman tanah semakin meningkat, dan kekuatan mereka mencengangkan. Di antara mereka, ada lebih dari selusin master dari level setengah kaisar saja. Kita harus segera pergi, guru istana Dewa Surgawi berkata dengan suara yang dalam. Dengan lebih dari selusin makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Apalagi dia hanya klon sekarang, dengan energi terbatas, tidak bisa bertarung dengan intensitas tinggi untuk waktu yang lama. Jangan lihat, ayo segera pergi dari sini. Pakar setengah kaisar di paviliun Kaisar Pedang juga terkejut, dan berbalik dan pergi bersama orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang. Tidak semudah itu untuk melarikan diri. Teriak lelaki tua itu dengan keras, seolah-olah Dewa Surga sedang murka, dan hampir menjungkir balikkan tanah. Pada saat ini, tombak berkarat di tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh dunia. Bayangan senjata yang terang dan padat meledak ke segala arah seperti lautan luas. Engah-engah, beberapa makhluk hitam tidak dapat mengelak tepat waktu dan terbunuh di tempat. Gemuruh, tiba-tiba, lelaki tua itu menginjak kakinya, dan energi formasi meledak di kejauhan, dan formasi besar muncul satu persatu, membentuk jaring formasi besar, menutupi dunia sepenuhnya. Ini semua adalah formasi kuno, diatur pada zaman kuno, dan sekarang sepenuhnya terinspirasi oleh veteran ini. Ternyata untuk menyegel sisa-sisa makhluk hitam di balik gerbang hitam jauh di dalam tanah, tidak hanya ada 9 naga emas dan ratusan naga hitam, tetapi juga banyak formasi besar. Formasi besar ini adalah segel kedua. Bang-bang, makhluk hitam yang melarikan diri ke kejauhan menabrak formasi besar ini satu demi satu, dan terpental kembali. Orang-orang istana Tianshan dan paviliun Jianhuang juga diblokir oleh formasi besar ini. Tuan istana Tianshan dan penguasa setengah kaisar paviliun Jianhuang menembak pada saat yang sama, mencoba menerobos formasi besar dan bergegas keluar. Tetapi formasi besar ini sangat kuat, dan serangan penuh mereka hanya dapat membuat formasi besar ini bergetar. Sedikit tidak mungkin untuk memecahkan formasi besar ini. Ayo bekerja sama untuk menghancurkan formasi terkutuk ini. Makhluk hitam meraung, dan menabrak formasi besar itu dengan seluruh kekuatannya. Boom! Satu persatu, makhluk hitam mulai menyerang formasi besar itu dengan sekuat tenaga. Sudah terlambat, aku sudah membunuh kalian semua sebelum kalian menerobos formasi ini. Orang tua itu meraung, mengangkat tombaknya, dan bergegas menuju makhluk hitam itu. Orang tua, segel di gerbang di bawah akan segera kedaluarsa, dan semua makhluk keluarga kita yang dipenjara di dalamnya akan segera lepas. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu bunuh. Tidak peduli seberapa kuat kamu kalah jumlah. Pada akhirnya, kamu akan terbunuh oleh upaya bersama kita. Makhluk hitam meraung keras. Tulang tuaku telah hidup selama bertahun-tahun dan Tuhan tidak dapat mengambilnya. Kamu makhluk kotor ingin membunuhku. Pria tua itu pembunuh dan kuat, dan menembak makhluk hitam yang berbicara kemanapun ujung pinus pergi. Ruang terus pecah. Orang tua sialan, pukul saja aku, apakah aku takut padamu? Makhluk hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang hitam yang aneh. Dia memegang pedang itu dan bertarung sengit dengan lelaki tua itu. Lawan lelaki tua ini, makhluk hitam lainnya menabrak formasi dengan putus asa, dan menemukan bahwa tampaknya mustahil untuk menembus formasi ini dalam waktu singkat, dan mereka semua menjadi kejam, berbalik dan menyerang lelaki tua itu. Tiba-tiba, sejumlah besar makhluk hitam menjerit dan bergegas menuju lelaki tua itu. Energi hitam yang mengerikan dilepaskan memenuhi seluruh dunia, menimbulkan semburan badai energi hitam, mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, ribuan meter di bawah tanah, pintu hitam itu masih terbuka sedikit demi sedikit. Rune yang terdiri dari 9 naga emas dan ratusan naga hitam melepaskan energi yang menakutkan dan menekan pintu hitam itu dengan sekuat tenaga, tetapi mereka bisa tidak menghentikan pintu-pintu perlahan didorong terbuka. Di tanah,
Lelaki tua itu memegang senjata panjang, dan bertarung dengan makhluk hitam itu dalam pertarungan hidup dan mati. Di kejauhan, orang-orang dari Istana Tianxian dan Paviliun Jianhuang menyaksikan pertempuran dengan gentar. Mereka dihentikan oleh formasi besar itu, dan mereka tidak bisa pergi. Kekuatan tempur lelaki tua itu mencengangkan, dan makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar itu bukanlah lawannya. Mereka dipukul mundur olehnya dengan satu tembakan. Setelah bertarung beberapa saat, beberapa makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar dihancurkan olehnya tembakan. Sungguh mengejutkan bahwa setelah dihancurkan, makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar itu dapat mengatur ulang dalam sekejap, dan mengisi daya lagi, seolah-olah mereka tidak dapat dibunuh. Makhluk hitam ini terlalu aneh. Mereka memiliki vitalitas yang mengerikan, seolah-olah mereka abadi. Seorang Master Paviliun Kaisar Pedang menjadi pucat saat melihatnya, dan berkata dengan suara bergetar. Tidak, setiap kali mereka dihancurkan, aura mereka akan menjadi lebih lemah. Artinya bukan tidak mungkin untuk membunuh mereka, tetapi mereka harus dibunuh berkali-kali sebelum mereka dapat dibunuh. Tapi itu juga cukup menakjubkan, yaitu setara dengan menjadi lebih kuat dari makhluk biasa. Berapa banyak lagi nyawa yang kamu miliki? Kata Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang dengan wajah serius. Bunuh. Pria tua itu memegang tombak di tangannya, dan dia terus bergegas untuk membunuh. Namun saat ini, jumlah makhluk hitam yang melarikan diri dari kedalaman tanah semakin banyak, padat, mengelilinginya dan bertarung dari segala arah. Meski kekuatan tempurnya kuat, menghadapi begitu banyak makhluk hitam pada saat bersamaan, itu adalah tidak mungkin untuk menang untuk sementara waktu. Kalian berdua adalah setengah kaisar, tunggu apa lagi? Makhluk gelap ini adalah musuh bebuyutan dari semua ras dan semua kekuatan di 3000 dunia kita. Aku akan membunuh musuh, aku tidak boleh hanya diam saja. Petik 2. Tiba-tiba, lelaki tua itu melihat ke arah Master Istana Dewa Surgawi dan Kaisar setengah dari Paviliun Kaisar Pedang di kejauhan, dan berkata dengan lantang. Kami juga ingin bergerak. Penguasa Istana Tianxian dan penguasa setengah Kaisar Paviliun Jianhuang semuanya terkejut. Kamu bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Adalah tanggung jawab semua orang untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan. Kata lelaki tua itu, menatap mereka dengan tajam. Ini, petik 2. Master Istana Dewa Surgawi dan Master setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang sedikit ragu. Meskipun telah diperkenalkan dalam buku-buku kuno yang diturunkan dari Istana Tianxian dan Paviliun Jianhuang bahwa makhluk gelap adalah musuh dari semua ras dan kekuatan di dunia dengan ukuran 3000, begitu bertemu, mereka akan tersingkir. Tapi itu selalu merupakan rahasia kuno yang tercatat dalam buku-buku kuno, dan tidak ada jejak faksi gelap di 3000 dunia untuk waktu yang lama. Master Istana Tianxian dan Master setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang tidak dapat membuat keputusan untuk sementara waktu. Makhluk gelap itu sangat aneh dan menakutkan, dan tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Oleh karena itu, Istana Tianxian dan Paviliun Jianhuang tidak mungkin menyerang makhluk gelap karena perkataan orang tua yang aneh. Kamu tidak bisa membayangkan bahwa makhluk di dunia 3000 ukuran telah menjadi seperti ini sekarang. Apakah karena mereka telah menghabiskan masa damai dan menikmatinya? Mereka telah melupakan sejarah kelam masa lalu, melupakan kebencian, dan melupakan kita. Musuh bersama bahkan lebih lupa bahwa sumber bencana masih ada, dan suatu saat akan kembali lagi. Jika sebelumnya, makhluk di 3000 dunia kita, apapun yang terjadi ras atau kekuatan mereka, begitu mereka bertemu dengan faksi gelap tidak ada keseimbangan antara yang baik dan yang jahat, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berkompromi. Sekarang, semuanya tampaknya sudah mulai berubah. Dewa Surgawi dan Kaisar setengah dari Paviliun Kaisar Pedang ragu-ragu, dan tidak pernah menembak, tidak bisa menahan nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata. Bab 1959. Jika bencana terjadi lagi, akankah ada orang di 3000 dunia kita yang bisa bertarung? Lelaki tua itu berhenti memandangi orang-orang di Istana Tianxian dan Paviliun Kaisar Pedang, tetapi berkata pada dirinya sendiri, dengan kekecewaan dalam kata-katanya. Tuan dari Istana Tianxian dan setengah Kaisar dari Paviliun Jianhuang mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar pembicaraan sendiri orang tua itu, tetapi setelah memikirkannya, mereka masih memutuskan untuk tidak bergerak. Mereka semua telah membaca buku-buku kuno yang mencatat makhluk-makhluk gelap ini, dan tahu bahwa asal-usul makhluk hitam ini menakutkan dan tidak boleh diprovokasi.
Jika tidak ada seorang pun di dunia kita yang berukuran 3000 ini, maka ketika babak baru bencana melanda, dapatkah dunia kita yang berukuran 3000 ini bertahan? Kami telah bekerja keras untuk melindungi sisi ini. Bisakah dunia berlanjut selama bertahun-tahun? Lupakan saja, saya akan melakukan yang terbaik dan memiliki hati nurani yang bersih. Orang tua itu sedikit berkecil hati, terutama karena sikap dua kekuatan dari Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang membuatnya sedikit kecewa. Bunuh! Pria tua itu bergegas menuju makhluk hitam dengan tombak di tangannya. Haha, Pak Tua, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kamu akan kelelahan. Makhluk hitam itu tertawa liar. Orang tua sialan, aku tidak bisa memikirkannya. Setelah sekian lama, kekuatanmu benar-benar telah menurun sedemikian rupa sehingga kamu tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Mari kita menyerang bersama, bunuh orang tua sialan ini, dan kita bisa menerobos. Dan keluar, sejumlah besar makhluk hitam mengerumuni, mengepung dan membunuh lelaki tua itu dengan panik. Kami terus menerobos formasi, selama kami menghancurkan formasi besar, kami dapat menerobos dan pergi. Master Istana Dewa Surgawi berbalik dan mulai menyerang formasi besar dengan seluruh kekuatannya. Orang-orang Istana Tianshan juga mulai menyerang formasi besar dengan seluruh kekuatan mereka. Ayo hancurkan formasi dan keluar dari sini. Pakar setengah kaisar di Paviliun Kaisar Pedang juga meraung, memimpin ledakan menuju formasi besar. Orang-orang dari Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang sama sekali tidak berniat membantu orang tua itu. Jika ini terus berlanjut, situasi senior tua itu tidak baik. Pada saat ini, Ye Yunfei berada di atas gunung di kejauhan, menatap lelaki tua yang dikepung. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, meskipun kekuatan tempur lelaki tua itu kuat, ada terlalu banyak makhluk hitam, dan saat ini puluhan makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar telah melarikan diri dari gerbang hitam di bawah tanah, kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Jika bukan karena formasi besar yang melindungi sebidang tanah ini, saya khawatir itu sudah lama tenggelam. Bagaimana dengan ini? Ayo pergi diam-diam dan selamatkan senior tua itu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berpikir dalam hati. Apa, nak? Apakah kamu ingin menyelamatkan lelaki tua itu? Tidakkah kamu melihat bahwa ada lusinan makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar? Kamu tidak bisa mendekati tingkat energi bertarung itu sekarang. Tanda seru, pacaran mati. Ulat naga bertanduk emas adalah yang pertama berteriak. Dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab untuk melarikan diri pada saat itu. Menghadapi begitu banyak master setengah kaisar, dia tidak terlalu percaya diri. Kita harus menyelamatkan orang tua ini. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menggertakkan giginya. Tak perlu dikatakan, lelaki tua ini pasti berada di sisi keadilan di zaman kuno, menjaga dunia dengan ukuran 3000, dan sebagian besar gerbang hitam di bawah disegel olehnya sendiri. Jadi ketika segel gerbang ini retak, dia segera menghasilkan. Setelah merasakannya, dia segera bergegas, tanpa diduga sudah terlambat selangkah. Begitu banyak makhluk hitam setengah kaisar telah melarikan diri ke dalam. Jika di masa lalu, Ye Yunfei mungkin tidak akan ikut campur dalam pertempuran tingkat ini dengan santai. Tapi terakhir kali, setelah mengalami peristiwa pemusnahan lembah Yin kuno bersama dengan Kaisar Yan, Ye Yunfei tahu bahwa makhluk hitam ini adalah sumber perang untuk menghancurkan dunia, mewakili sisi gelap, dan mereka adalah musuh bebuyutan dari semua ras dan kekuatan di 3000 dunia. Kaisar Yan dan lelaki tua di depannya mewakili sisi baiknya. Menurut Kaisar Yan, 3000 dunia akan mengalami kekacauan yang mengerikan, dan perang pemusnahan baru akan datang. Ye Yunfei mengerti bahwa sumber dari perang penghancuran dunia yang baru juga harus menjadi makhluk dari faksi gelap. Ini sudah pasti, Ye Yunfei pasti akan menghadapi makhluk gelap ini di masa depan, dan mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Mulai sekarang, makhluk gelap ini dan aku akan menjadi musuh bebuyutan. Ini ditakdirkan. Jika memang demikian, lebih baik saling berhadapan secepat mungkin. Ye Yunfei membuat keputusan untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Oke, aku mengerti pikiranmu. Karena kita ingin menyelamatkan, maka ayo pergi ke sana. Petik 2. Ulat naga bertanduk emas akhirnya setuju. Memanggil. Ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara hantu, berubah menjadi sinar cahaya, melarikan diri ke kedalaman ruang, dan diam-diam bergegas menuju pegunungan tempat pertempuran mengerikan terjadi di kejauhan.
memanggil. Begitu banyak formasi yang tampaknya tidak ada untuk ulat sutra naga bertanduk emas, dan ulat sutra naga bertanduk emas melewatinya dalam sekejap. Luar biasa, Ye Yunfei tidak bisa tidak memuji. Tentu saja, ras kita telah dibudidayakan sedemikian rupa sehingga kita dapat mengabaikan semua formasi di dunia, dan kita dapat datang dan pergi dengan bebas kemana saja di dunia. Ulat naga bertanduk emas berkata dengan bangga, memanggil. Saat berikutnya, ulat naga tanduk emas diam-diam bergegas ke medan perang. Karena medan perang sangat kacau, ada suara pertempuran di mana-mana, dan energi serta cahaya yang menakutkan ada di mana-mana, jadi tidak ada yang memperhatikan ulat sutra naga bertanduk emas untuk sementara waktu. Senior, biarkan aku membawamu keluar dari sini. Ada terlalu banyak makhluk gelap ini. Meskipun kamu kuat, kamu kalah jumlah. Ayo pergi dari sini dulu, kata Ye Yunfei kepada lelaki tua itu melalui transmisi suara. Pada saat ini, puluhan makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar dengan panik mengepung lelaki tua itu, bertarung dengan sengit. Bawa aku keluar dari sini. Anak muda, siapa kamu? Pria tua itu tertegun sejenak ketika dia mendengar transmisi suara Ye Yunfei, dan kemudian bertanya. Aku sesekali lewat. Aku melihat senior dikepung oleh makhluk hitam ini, jadi aku ingin mengeluarkan senior dari sini. Kata Ye Yunfei, kamu memiliki kemampuan untuk membawaku keluar dari sini. Pria tua itu bertanya, seharusnya mungkin. Jawab Ye Yunfei, mengapa kamu ingin membantuku? Apakah kamu tidak takut menjadi sasaran makhluk hitam ini dan menimbulkan masalah? Tanya lelaki tua itu lagi. Makhluk gelap ini adalah musuh bersama dari 3000 dunia kita. Apakah kita takut atau tidak, cepat atau lambat kita akan menghadapi mereka. Selain itu, saya tidak akan takut pada mereka. Jika mereka ingin mengganggu saya, ayolah, saya akan membiarkan mereka, aku menyesalinya. Jawab Ye Yunfei, bagus, bagus. Tampaknya tidak terduga ada anak muda seperti Anda di 3000 dunia kami. Tampaknya masih ada harapan untuk dunia kita yang berukuran 3000. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan merasa sangat bahagia. Hanya saja aku belum bisa pergi. Saya ingin menyegel tempat ini lagi. Jika tidak, membiarkan sisa-sisa faksi gelap ini lolos, itu akan menjadi bencana yang mengerikan bagi benua ini, kata orang tua itu lagi. Bab 1960. Kamu masih ingin menyegel tempat ini? Ye Yunfei sedikit terdiam. Orang tua ini saat ini sedang dikepung oleh puluhan makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar, dan dia masih ingin menutup gerbang hitam itu. Ini sama sekali tidak realistis. Senior, ada terlalu banyak makhluk dari faksi gelap, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Senior, kamu sendiri mungkin bukan lawan mereka. Terlalu sulit untuk menyegel mereka lagi, bujuk Ye Yunfei. Aku tahu, tapi ada beberapa hal di dunia yang harus kau lakukan bahkan jika kau tahu itu salah. Jika makhluk gelap ini membiarkan mereka melarikan diri dari tempat ini, itu akan menimbulkan bencana bagi benua ini. Jangan berbicara tentang lusinan setengah kaisar, bahkan jika makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar melarikan diri, itu akan membantai banyak makhluk, menyebabkan banyak makhluk tak berdosa terlibat dan mati secara tragis. Makhluk gelap ini haus darah dan brutal. Kemanapun mereka pergi, akan ada pembantaian brutal dan tidak manusiawi. Jadi saya harus berusaha keras untuk menyegel tempat ini lagi. Pria tua itu menghela nafas dan berkata dengan lembut. Ini, Ye Yunfei tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sepertinya lelaki tua itu tidak mau pergi dari sini. Kurasa lelaki tua ini pasti memiliki kartu truf. Kalau tidak dia tidak akan terus mengatakan bahwa dia akan menyegel tempat ini lagi di hadapan begitu banyak tuan setengah kaisar. Tiba-tiba lelaki tua itu berkata, masuk akal. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh ketika mendengar kata-kata orang tua itu. Anak muda, apakah kamu takut? Jika kamu takut, kamu bisa pergi dulu dan tinggalkan aku sendiri. Anda hanyalah seorang junior muda, dan tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini untuk saat ini. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei sambil bertarung sengit dengan makhluk hitam itu. Senior, biarkan aku bertarung denganmu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata. Kemudian Ye Yunfei muncul di samping lelaki tua itu. Tidak peduli apa, Ye Yunfei tidak ingin melihat lelaki tua itu melawan makhluk hitam itu sendirian.
Haha, oke, anak muda, beraninya kamu berdiri. Keluar dan bertarunglah denganku, kerja bagus. Jika ada lebih banyak anak muda seperti Anda di dunia kami yang terdiri dari 3.000 orang, akan ada harapan. Melihat Ye Yunfei muncul di sampingnya dan berdiri bersamanya, lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa dan tampak sangat lega. Orang tua ini benar-benar memiliki kartu hold, dia hanya mengujimu. Petik 2, pria tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata, ya, sepertinya dia masih punya kartu hold. Petik 2, kata Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei juga memperhatikan bahwa meskipun lelaki tua ini bertarung melawan puluhan makhluk hitam tingkat setengah kaisar sendirian, dia tidak bingung sama sekali. Orang-orang yang benar-benar mengecewakannya barusan adalah mereka dari Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang. Sikap, sekarang dia melihat seorang pemuda berdiri untuk melawan musuh bersamanya, kekecewaan barusan tersapu. Ini Ye Yunfei, dia masih di sini. Petik 2, pada saat ini, penguasa Istana Tianshan dan penguasa setengah kaisar Paviliun Jianhuang segera merasakan aura Ye Yunfei, tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Yunfei. Mereka tidak bisa merasakan aura Ye Yunfei sekarang, tapi mereka tidak menyangka Ye Yunfei tiba-tiba muncul sekarang. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang mencoba yang terbaik untuk menghancurkan formasi, dan orang-orang dari dua kekuatan masing-masing telah mengguncang dua formasi, melihat harapan untuk menghancurkan formasi. Guru Istana, ternyata Ye Yunfei masih di sini. Haruskah kita melakukan sesuatu padanya? Seorang kepala istana, Tianshan berbisik kepada kepala istana Tianshan. Di sisi lain, semua orang di Paviliun Kaisar Pedang juga berhenti memecahkan formasi, dan semua orang menatap Ye Yunfei. Orang-orang dari dua kekuatan ini datang ke sini untuk Ye Yunfei, dan sekarang kemunculan tiba-tiba Ye Yunfei membuat mereka ingin pindah. Bunuh anak manusia ini. Saat Ye Yunfei muncul, sejumlah besar makhluk hitam meraung dan bergegas ke arahnya. Anak muda, makhluk tingkat apa yang bisa kamu tangani? Nah, kamu adalah kekuatan tahap akhir dari negara pembuat dunia, dan ada beberapa makhluk hitam dengan kekuatan negara pembuat dunia di sini, dan kamu akan berurusan dengan mereka. Bisakah kamu menghadapinya? Tanya pria tua itu. Ye Yunfei bertanya, kecuali bagi mereka yang memiliki kekuatan setengah kaisar, biarkan aku berurusan dengan semua makhluk hitam dengan kekuatan lain. Ye Yunfei memandangi makhluk hitam yang bergegas dari segala arah, dan berkata dengan lantang. Saat ini, jumlah makhluk hitam yang keluar dari gerbang hitam di tanah telah meningkat, hampir mencapai ribuan, kecuali puluhan setengah kaisar, beberapa alam surga, beberapa alam gabungan, dan beberapa ada batas membangun yang, atau bahkan yang lebih lemah. Apa, kecuali mereka yang memiliki kekuatan setengah kaisar, kamu akan berurusan dengan mereka. Anak muda, apakah kamu yakin? Orang tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei melangkah maju, 7 bola emas besar melayang ke langit, mengeluarkan ribuan cahaya keemasan yang menyilaukan, langsung menghilangkan kabut hitam besar di sekitarnya. Dalam jangkauan yang diterangi oleh cahaya keemasan, tampaknya itu adalah wilayah Ye Yunfei sendiri, dan semuanya disegel secara paksa. Boom! Ye Yunfei meninju dengan tangan kirinya, menggunakan Borrowing Heaven Nine Burial Fist, memengaruhi tren umum dunia, seolah mendorong gunung suci, berguling ke depan dengan gemuruh, membuat ruang di depannya mendidih. Tinju itu berlalu, menghancurkan makhluk hitam itu berkeping-keping. Di antara mereka, beberapa dengan kekuatan alam surga diguncang lagi dan lagi. Anak manusia, mati. Makhluk hitam dengan kekuatan setengah kaisar sangat marah, dan tiba-tiba mengulurkan tangan hitam besar, memperbesar dan memperkecil, dan menutupi Ye Yunfei, seperti awan hitam besar dan tak terbatas, melepaskan energi yang menakutkan. Pemaksaan membuat Ye Yunfei tetap di sana, tidak bisa bergerak. Ledakan, orang tua itu menusuk dengan tombak, dan tombak itu sekuat naga, menghancurkan tangan besar makhluk hitam itu di tempat. Makhluk hitam itu menjerit dan mundur ketakutan. Oke, anak muda, jika saya tidak salah, Anda seharusnya berlatih 9 matahari klasik. Mungkinkah Anda keturunan Dewa 9 Matahari? Kepala Ye Yunfei, dan berbicara dengan terkejut, bertanya. Jiuyang Senjun. Ye Yunfei mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Buku Rahasia Sutra 9 Matahari ditemukan oleh Zisheng Senjun melalui kesulitan yang tak terhitung dan melakukan perjalanan ke 3.000 dunia.
Karena Ye Yunfei memiliki pembuluh darah kacau yang langka di dunia, sangat sulit untuk membuka pembuluh darah dengan melakukan latihan biasa. Jadi Zisheng Zhenjun secara khusus pergi untuk menemukan 9 Yang Jing dan meminta Ye Yunfei untuk berlatih, dan kemudian dia berhasil membuka pembuluh darah tersebut. Kamu tidak tahu Dewa 9 Matahari. Itu tidak masuk akal. 9 matahari adalah warisannya. Tanpa persetujuannya, kamu tidak bisa mendapatkan 9 matahari. Lupakan saja, jangan bicarakan masalah ini untuk saat ini, mari kita selesaikan orang-orang ini dulu. Pria tua itu membeku sesaat, lalu berkata, membunuh. Pada saat ini, gelombang besar makhluk hitam lainnya mengalir deras seperti air pasang. Di antara mereka, lebih dari selusin makhluk hitam dengan kekuatan alam surga memimpin dan dengan panik bergegas menuju Ye Yunfei. Anak muda, bisakah kamu mengatasinya? Pria tua itu melirik Ye Yunfei. Gemuruh. Ye Yunfei mengambil inisiatif untuk bergegas maju, mengaktifkan bab tubuh tempat Taizu, dan 5 istana di tubuhnya muncul bersama, melepaskan paksaan energi yang kuat, memberkati tubuhnya. Cahaya yang mekar dari 5 istana memantulkan tubuh Ye Yunfei dengan sangat terang, seperti dewa. Engah. Dengan satu pukulan, Ye Yunfei menghancurkan makhluk hitam di tahap awal alam surga berkeping-keping di tempat. Ho, 9 makhluk ilahi bergegas keluar dari punggung Ye Yunfei bersama-sama, dan bergegas maju pada saat yang sama, memblokir 9 makhluk hitam dengan kekuatan alam surga. Engah, Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar dengan tangan kanannya, menyapunya, dan memenggal 2 makhluk hitam dengan kekuatan alam surga secara berurutan. Boom! Pada saat yang sama saat pedang ditarik, tangan kiri Ye Yunfei melepaskan 10 kali tinju terlarang sihir. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, dia akhirnya berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju. Dengan satu pukulan, sebuah makhluk hitam dengan kekuatan tingkat menengah di alam surga diterbangkan. Selusin atau lebih makhluk hitam dengan kekuatan surgawi dipukul mundur berulang kali oleh Ye Yunfei dalam beberapa pukulan. Oke, bagus. Anak muda, saya hampir melewatkannya. Tanpa diduga, kekuatan tempurmu sangat kuat. Ada penerus di 3000 dunia besar dan kecil kita. Orang tua itu tidak bisa menahan tepuk tangan untuk Ye Yunfei ketika dia melihat betapa beraninya dia. Petik 2. Tak disangka, semut saat itu sudah tumbuh hingga tahap ini. Biarkan dia terus tumbuh seperti ini, saya khawatir tidak akan lama lagi bahkan saya tidak bisa menghadapinya. Anak ini harus disingkirkan. Petik 2. Di kejauhan, penguasa istana Tianshan melihat kekuatan bertarung yang ditampilkan oleh Ye Yunfei. Wajahnya sangat suram, dan dia berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Bersambung.